Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rumah Nenek. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan seramnya sebuah rumah yang tidak berhuni selama 10 tahun lebih. Kisah ini berawal dari Teguh saat dirinya ditugaskan untuk menempati rumah neneknya yang berada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Saat itu Teguh berangkat menuju rumah neneknya yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Saat mendatangi rumah tersebut, yang ada di dalam benak pikiran Teguh adalah rumah neneknya sangatlah besar. Rumah yang bertingkat 2 itu sudah 10 tahun tidak ditempati semenjak anak terakhir dari neneknya sudah berpindah rumah. Sebenarnya rumah tersebut masih bersih dan terawat karena ada seorang warga sekitar yang sering membereskan rumah tersebut. Nama orang yang membersihkan rumah tersebut adalah Mang Imang. Mang Imang biasa membersihkan rumah tersebut di waktu pagi dan sore hari. Sebagai gantinya, Mang Imang mendapat gaji bulanan dari keluarga Teguh. Saat dimana Teguh menemui Mang Imang agak kaget karenanya. Dia tidak menyangka bahwa rumah yang 10 tahun tidak dihuni tersebut akan dihuni kembali oleh salah satu anggota keluarga dari pemilik rumah kosong tersebut. Saat Teguh mengetahui bahwa Mang Imang adalah orang yang merawat rumah nenek selama 10 tahun, Teguh langsung memeluk tubuh Mang Imang dengan perasaan haru. "Mang, matur nuwun ya sudah menjaga rumah nenek." "Sama-sama Den, ini bagian dari pengabdian saya," jawab Mang Imang. "Oh iya, Mang Imang tinggal di mana?" tanya Teguh. "Saya tinggal di sebelah sana Den," sambil menunjukkan rumah berwarna hijau yang merupakan rumah dari Mang Imang. Teguh hanya mengangguk paham. Ia sendiri masih belum mengetahui sisi dari rumah yang akan dihuninya nanti. Karena itulah Teguh mulai memberikan banyak pertanyaan kepada Mang Imang terkait rumah nenek yang selama 10 tahun tidak dihuni. Sembari berjalan ke arah rumah nenek, Teguh mulai membuka pertanyaan pertama. "Mang, selama Mamang tinggal di rumah itu, Mamang merasakan apa saja?" "Alhamdulillah Den, gak ada apa-apa kok." "Berarti aman ya Mang?" "Aman Den, yang penting kita sopan saja jaga adab kita." Teguh kembali terdiam. Sembari berpikir, Teguh memperhatikan rumah di hadapannya yang merupakan rumah neneknya sendiri. "Ini Den rumahnya." "Besar juga ya Mang, kayaknya aku perlu teman nih Mang," jelas Teguh. "Aden mau ditemani sama Mamang?" tanya Mang Imang. "Mang Imang gak keberatan?" tanya Teguh. "Enggak kok Den." Beruntungnya Mang Imang ingin menemani Teguh. Teguh sendiri merasakan hawa yang sangat aneh saat dirinya melihat rumah neneknya yang sudah 10 tahun tidak pernah dihuni kembali. Seperti rumah kosong pada umumnya, rumah nenek yang sekarang berada di hadapannya seperti menebarkan aura mistis yang sangat kental. Dari bagian jendela yang kodenya sudah terbuka lebar. Belum lagi dengan pepohonan rindang yang berada di sekelilingnya.
Teguh tidak yakin jika hanya dirinya saja yang merasakan hawa keberadaan mereka yang tak terlihat. Kemungkinan besar Mang Imang juga merasakan hal yang sama. Namun karena menghormati Teguh, Mang Imang lebih banyak diam dan menyimak pertanyaan yang dilontarkan oleh Teguh kepadanya. Sesampainya di rumah nenek, Mang Imang pun langsung membukakan pintu depan rumah. Namun saat Mang Imang ingin membuka pintu, pintu seolah-olah tidak mau terbuka. "Mang, ada apa?" tanya Teguh. "Gak apa-apa, Den. Emang pintunya udah lama gak diganti, jadi agak macet." Mang Imang merasakan keanehan saat dirinya tidak bisa membukakan pintu rumah. Padahal selama 10 tahun ia merawat rumah ini, Mang Imang sendiri belum pernah menemukan kejadian yang menjanggal. Terlebih lagi pintu rumah yang tidak bisa dibuka. Saat dimana Mang Imang berusaha untuk membukakan pintu, tiba-tiba Mang Imang mendapatkan sebuah bisikan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Jangan suruh anak itu masuk." Mendengar bisikan tersebut, Mang Imang pun langsung terhenti sejenak. Ia kemudian menatap wajah Teguh yang sedari tadi sudah mulai kebingungan. "Mang, ada apa? Gak bisa dibuka ya?" Iya Den, gak bisa dibuka." "Pintu belakang aja Mang." "Aden yakin mau masuk ke rumah ini?" "Kenapa emangnya Mang?" "Gak apa-apa Den, soalnya semua pintu tertutup semua." "Coba saya buka Mang." Teguh pun langsung mengambil kunci yang masih berada di tangan Mang Imang. Ia kemudian memasukkan kunci tersebut dan segera membuka pintu dengan mudahnya. "Tuh, bisa Mang." Pintu pun terbuka lebar. Namun saat pintu sudah terbuka dan terlihat dengan jelas di bagian dalam rumah tersebut, Mang Imang melihat seorang wanita dengan rambut putih yang sangat panjang sedang terduduk di bagian tangga. "Den, Aden mau masuk ke dalam." "Loh Mang, katanya Mamang mau nemenin saya." Iya Den, gimana kalau besok aja nginepnya?" "Waduh, gak bisa gitu Mang. Hari ini aku ada banyak tugas, jadi harus ditemani. Kalau saya gak tahu apa-apa, saya mesti tanya ke siapa dong?" Perlahan sosok wanita tersebut menghilang saat Teguh menarik tangan Mang Imang untuk masuk ke dalam rumah. Mang Imang pun merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia baru menyadari jika suara itu berasal dari sosok wanita berambut putih yang tidak lama terduduk di tangga rumah. Akhirnya Mang Imang pun mencoba untuk menenangkan diri. Ia sendiri tidak mau terlihat khawatir atau ketakutan saat menyambut pemilik dari rumah ini. "Mang, kamarnya di mana enaknya?" "Di bawah aja ya Mas." "Aku boleh cek ke atas nggak Mang?" "Boleh, Mamang temani ya." "Oke Mang." Teguh pun mengecek apa-apa saja yang berada di lantai 2. Sebelumnya Teguh sendiri tampak penasaran karena dirinya merasakan ada seseorang yang sudah berada di lantai 2. Hawa penasaran itu akhirnya terpecahkan saat dimana Teguh melihat sosok bayangan wanita sedang memasuki sebuah ruangan yang sudah terbuka. "Mang, ada orang lain ya di rumah ini?" tanya Teguh. "Maaf Den, orang lain siapa?" Teguh pun menghentikan langkahnya tepat setelah menghabiskan anak tangga di lantai 2.
Ia kemudian menatap wajah Mang Imang yang sudah berubah mimiknya, seperti menahan rasa takut dan khawatir yang mendalam. "Aku barusan lihat bayangan wanita di kamar itu," ucap Teguh sambil menunjuk kamar yang terbuka itu dengan jari telunjuknya. "Perasaan Aden aja kali, gak ada apa-apa kok." "Beneran Mang, tapi aku ngeliat dengan jelas banget." Mang Imang pun langsung buru-buru menarik tangan Teguh. Ia tidak mau jika Teguh mengetahui sosok-sosok penunggu dari rumah neneknya tersebut. Sampai akhirnya ketika Teguh dan Mang Imang turun dari tangga, ia sudah melihat kursi roda milik neneknya sudah berada di depan pintu. "Mang, itu kursi roda siapa?" "Den, itu kursi roda nenekmu sebelum meninggal." "Loh, siapa yang naruh di depan pintu?" "Den, kayaknya kedatangan Aden Teguh gak disukai sama nenek." "Hah? Padahal kan aku cucunya." Secara tiba-tiba kursi roda itu bergerak-gerak sendiri dan beberapa kali menabrakkan bagian depannya ke arah pintu, seolah-olah menyuruh mereka berdua untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Mang Imang yang mengetahui pertanda itu, ia pun langsung menarik Teguh dan segera membawanya keluar dari rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah, Mang Imang langsung mengunci pintu rumah itu kembali, lalu membawa Teguh untuk menginap di rumahnya. Teguh sendiri masih belum mengerti mengapa kehadirannya seperti tidak disukai oleh penghuni dari rumah neneknya tersebut. Kemungkinan besar ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Mang Imang sendiri, sampai akhirnya dia melarang Teguh untuk menginap di rumah neneknya tersebut. Singkat cerita, ketika Teguh sampai di rumah Mang Imang pun langsung menyuruh Teguh untuk beristirahat di kamarnya. Teguh sendiri masih terdiam dengan perasaan yang bingung. "Den, habis maghrib ada orang yang mau ketemu Aden." "Siapa Mang?" "Dia adalah anak terakhir dari nenekmu." Anak terakhir dari neneknya itu adalah orang yang terakhir kali menempati rumah nenek tersebut. Mungkin dengan kedatangan pamannya inilah Teguh bisa mengetahui alasan mengapa rumah tersebut tidak mau menerima kedatangannya. Ketika maghrib tiba, orang yang disebut sebagai paman dari Teguh datang ke rumah Mang Imang. Orang tersebut langsung menanyakan keberadaan Teguh. "Di mana Teguh, Mas?" tanya orang itu kepada Mang Imang. "Dia ada di kamar, sebentar ya." Mang Imang pun langsung menghampiri Teguh yang sedang rebahan di kasur. "Den, pamanmu datang." "Paman siapa?" "Loh, Aden gak tahu?" "Aku gak tahu nama pamanku, tapi bapakku pernah bilang kalau pamanku ada di sekitaran Semarang. Dia udah datang ke sini." "Sudah, Den." Teguh pun langsung bersiap-siap dan segera menemui orang yang dianggap sebagai pamannya, sekaligus orang terakhir yang menempati rumah nenek. Saat Teguh bertemu dengan orang yang menganggap dirinya sebagai pamannya, pandangan Teguh langsung tak asing. Dia seperti pernah melihat pamannya saat dirinya masih kecil. "Gimana? Kamu sudah ingat?" "Mas Cahyo?" "Iya, gimana kabarmu, Den?" "Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Cahyo gimana kabarnya?" "Alhamdulillah sehat." "Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah tahu alasan rumah nenek tidak boleh diinap?" Pertanyaan Mas Cahyo pun membuat Mang Imang mundur ke belakang. Ia berencana untuk
mengambil air dan makanan untuk membahas obrolan yang sangat dalam itu. Baru kali ini aku melihat kejanggalan yang benar-benar aneh saat memasuki rumah kosong. Memang kenapa rumah itu tidak boleh dihuni sama orang lain? Tanya Teguh. Rumah itu sudah bukan milik manusia lagi. Rumah itu sudah milik para penunggu. Jelas Mas Cahyo kepada Teguh. Loh, kenapa memangnya Mas? Mas Cahyo pun membakar rokok kreteknya terlebih dahulu sebelum menjelaskan lebih dalam terkait rahasia yang tersembunyi dari rumah tersebut. Rumah itu bekas pesugihan Kandang Bubrah, pesugihan yang harus merenovasi rumahnya dalam waktu tertentu. Namun karena nenek meninggal dunia, maka rumah tersebut harus ditinggalkan. Jelas Mas Cahyo. Berarti nenek adalah pelaku pesugihannya. Benar sekali. Secara bersamaan Mang Imang pun datang kembali. Ia pun kemudian menyuguhi makanan dan minuman tersebut kepada Mas Cahyo dan juga Teguh. Silahkan diminum Mas, Den. Matur nuwun Mang Imang. Mang Imang pun pamit untuk kembali masuk ke dalam agar menyisakan obrolan keluarga antara Teguh dan juga Mas Cahyo. Mas Cahyo pun kembali melanjutkan obrolannya. Nenekmu sebenarnya melarang semua anak-anaknya, terlebih lagi para cucunya, untuk menempati rumahnya itu. Karena jika ada salah satu anak atau keturunannya menginap atau menempati rumah tersebut, maka dia akan mendapatkan gangguan dari para penunggu di rumah tersebut. Mendengar penjelasan dari Mas Cahyo, Teguh kemudian paham alasan terbesar saat dirinya mendapatkan gangguan-gangguan aneh sewaktu baru memasuki rumah tersebut. Kamu beruntung masih belum masuk ke dalam. Besok segeralah pulang. Siap Mas. Lalu mengapa Mas Cahyo menempati rumah tersebut sebelumnya? Mas Cahyo pun tersenyum lebar saat Teguh menanyakan hal seperti itu. Aku sebenarnya tidak menempati rumah itu. Aku hanya mencari tahu mengapa rumah yang sebegitu besar dan megahnya tidak ada satupun anggota atau anak-anak dari keluarga nenek yang menempatinya. Jika benar adanya isu terkait pesugihan Kandang Berubah, kemungkinan mereka yang telah mengetahui itu pastilah menghindarinya. Mas Cahyo pun terhenti sejenak. Ia meminum minuman buatan Mang Imang. Setelah aku perdalam, ternyata rumah itu sangat mengerikan. Karena itulah aku langsung meninggalkan rumah tersebut agar tidak mendapatkan sebuah gangguan. Teguh pun mengangguk paham. Namun mengapa dirinya disuruh oleh bapaknya untuk menempati rumah nenek tersebut? Tapi kenapa bapak menyuruhku untuk menempati rumah itu? Mungkin bapakmu lupa akan hal itu. Teguh pun akhirnya terdiam. Ia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Sudahlah, besok kamu pulang lagi. Rumah nenek bukan tempatmu. Mendengar hal tersebut, Teguh pun langsung menyadari terkait apa yang memang menjadi rahasia tertutup dari sisi kelam rumah neneknya. Bisa dibilang neneknya telah melakukan pesugihan Kandang Bubrah. Lalu karena dia meninggal dunia, maka tidak ada yang melanjutkannya lagi. Menurut Mas Cahyo, pelaku pesugihan Kandang Bubrah yang meninggal sebelum kontrak perjanjiannya berakhir, maka rumah tersebut wajib dirawat. Namun yang menjadi hal yang mengerikan di sini adalah seluruh keluarga ataupun keturunan dari nenek tidak boleh menempati rumah tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Hal itu dikarenakan rumah nenek sudah dihuni oleh seluruh sosok penunggu yang memiliki energi negatif. Karena itulah sampai sekarang rumah nenek
tidak pernah ditempati lagi. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.